Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bab turunan pada submateri turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit di sini terdapat pengertian dari fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel yang berada dalam satu ruas. Sedemikian sehingga tidak bisa dipindahkan pada ruas yang berbeda. Nah, berikut contoh dari fungsi implisit. Nah, dalam menurunkan fungsi implisit ini sama halnya seperti pada aturan dasar turunan, yaitu fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel. Nah, turunan-turunan yang biasa kita kerjakan itu merupakan bentuk fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel. Nah, di turunan fungsi implisit ini digunakan notasi yang dikenal dengan nama notasi Leibniz, yaitu notasi ini kita taruh di variabel lain yang kita turunkan. Nah, contohnya seperti misalnya kita menurunkan contoh yang nomor 1 ini. Nah, untuk variabel y-nya ini saat kita turunkan, kita sematkan dy per dx. Untuk lebih memahami mengenai turunan fungsi implisit, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama, cari dy dx jika 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x berpangkat 3 dikurang 1. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Nah, untuk contoh soal nomor 1 ini terdapat dua cara dalam menyelesaikannya. Kita kerjakan satu persatu. Untuk cara yang pertama, yaitu kita modifikasi y-nya. Di sini fungsinya, fungsi implisitnya, sehingga menyisakan y, dan selanjutnya kita menggunakan aturan perkalian, pembagian dalam menyelesaikannya. Nah, seperti bagaimana itu? Kita tuliskan 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini memiliki variabel y. Kita bisa keluarkan variabel y-nya jadi y dalam kurung 4x kuadrat dikurang 3 dalam kurung x pangkat 3 dikurang 1. Di mana y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Nah, selanjutnya di sini kita sudah dapat bentuknya. Bentuk y-nya. Jadi kita lakukan turunan biasa pada pembagian. Nah, jadi U sama dengan X berpangkat 3 dikurang 1, V-nya sama dengan 4X kuadrat dikurang 3. U aksen sama dengan 3X kuadrat, V aksen sama dengan 8X. Nah, kita susun dy per dx sama dengan U aksen kali V. 3x kuadrat dikali 4x kuadrat dikurang 3 dikurang V aksen kali U. 8x dikali x pangkat 3 dikurang 1 dibagi V kuadrat, yaitu 4x kuadrat dikurang 3
pangkat 2. Jadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikali 4x kuadrat, 12x berpangkat 4, 3x kuadrat dikali minus 3, minus 9x pangkat 2, minus 8x kali x pangkat 3, minus 8x berpangkat 4, minus 8x kali minus 1, positif 8x, dibagi 4x berpangkat 2 dikurang 3 berpangkat 2. Nah, di sini ada 12x pangkat 4, ada minus 8x pangkat 4. Kita bisa lakukan operasi minus 12 dikurang 8, 4x berpangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 8x dibagi 4x kuadrat dikurang 3 berpangkat 2. Nah, cara 1 menggunakan aturan dasar turunan, yaitu aturan pembagian. Selanjutnya cara 2. Nah, cara 2 ini menggunakan cara pendiferensialan implisit. Jadi kita turunkan ini 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x berpangkat 3 dikurang 1. Nah, caranya pendiferensialan implisit ini di sini kita misalkan dulu untuk memudahkan u-nya sama dengan 4x kuadrat, v-nya sama dengan y. Ingat kembali aturan perkalian pada turunan. U V aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, U aksennya turunan dari 4x kuadrat yaitu 8x. V-nya yaitu Y. Ditambah V aksen dikali U. Turunan dari Y yaitu 1. Tapi ingat, ini merupakan fungsi implisit, jadi kita tuliskan dy per dx sebagai penendah bahwa variabel y ini kita turunkan terhadap x. Nah, selanjutnya u-nya yaitu 4x kuadrat. Nah, turunan dari minus 3y, minus 3 dy per dx dikurang sama dengan turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat. Nah, kita perbaiki penulisannya, 8xy ditambah 4x kuadrat dy per dx dikurang 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, di sini kita perbaiki. Yang di sebelah sini kita dapat tuliskan seperti ini. 4x kuadrat dikurang 3 dikali dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Kita pindahkan 8x-nya ke ruas sebelahnya. Jadi positif menjadi negatif 8xy. Jadi didapatkan dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Nah, setelah kita dapat dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy dibagi 4x kuadrat dikurang 3 ini, di awal tadi kita sudah dapat modifikasi dari bentuk fungsi implisit ini, yaitu 4x kuadrat
dikali Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Setelah kita modifikasi, jadi Y sama dengan X berpangkat 3 dikurang 1 dibagi 4X kuadrat dikurang 3 ini. Kita substitusi Y-nya ke sini. Kita ganti. Substitusi Y. Nah, sini jadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8x, y-nya yaitu x pangkat 3 dikurang 1 dibagi 4x kuadrat dikurang 3 dibagi 4x kuadrat dikurang 3 dy per dx. Nah, di sini 4x kuadrat dikurang 3 kita kali silangkan dengan 3x kuadrat. Jadi 3x kuadrat dikali 4x kuadrat dikurang 3 dikurang 8x dikali x pangkat 3 dikurang 1 dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Ya, dibagi besarnya lagi, menyebutnya 4x kuadrat dikurang 3. Nah, kita dapat bagi lagi dengan cara mengalihkan ini. Didapatkan 12x berpangkat 4 dikurang 9x berpangkat 2 minus 8x berpangkat 4 ditambah positif 8x. Nah, yang ini 4x pangkat 2 dikurang 3 dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Nah, ingat kembali, A per B dibagi C per D. Jadi ini A per B dikali D per C. Ini A, ini B, ini C, ada D-nya 1. Nah, jadi A dikali D 1, B dikali C. Jadi ini berubah menjadi 4x kuadrat dikurang 3 berpangkat 2. Nah, kita bisa selesaikan ini. Dapatkan dy per dx sama dengan 12x pangkat 4 dikurang 8x, yaitu 4x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 8x dibagi 4x kuadrat dikurang 3 berpangkat 2. Seperti ini. Nah, jadi untuk contoh ya 1 ini terdapat 2 cara dalam menyelesaikannya. Cara pertama yaitu kita modifikasi bentuk fungsi implisitnya sehingga pada satu ruas menjadi variabel y, dan kita lakukan aturan dasar pada turunan dengan menggunakan rumus pembagian. Dan cara kedua itu kita menggunakan pendiferensialan implisit, di mana pada hasil akhirnya saat kita mempunyai variabel y, kita dapat melakukan modifikasi pada fungsi implisitnya dengan membuat bentuk variabel y-nya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam bentuk fungsi implisit yang kita dapatkan. Nah, catatannya di sini, apabila terdapat persamaan fungsi implisit yang dapat diubah menjadi fungsi eksplisit, maka hasil turunannya akan sama, baik menggunakan aturan dasar turunan maupun aturan turunan fungsi implisit. Nah, fungsi eksplisit itu yang seperti ini. Ya, sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per 4x kuadrat dikurang 3. Salah satu contohnya. Kalau fungsi implisit yang seperti ini. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam mengerjakan fungsi implisit. Karena tidak semua
bentuk fungsi implisit dapat diubah menjadi fungsi eksplisit. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 2, cari dy dx jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Pertama, kita turunkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 menggunakan bentuk turunan fungsi implisit. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Turunannya yaitu turunan dari x kuadrat yaitu 2x, turunan dari y kuadrat yaitu 2y dy dx. Nah, turunan dari 25 yaitu 0. Kita pindahkan 2x-nya ke ruas sebelahnya. 2y dy per dx sama dengan minus 2x. Nah, kedua ruas ada 2-nya dapat kita coret. Jadi dy per dx sama dengan minus x per y. Nah, bagaimana di sini ada variabel y? Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita coba bentuk fungsi implisit ini menjadi fungsi eksplisit. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat sama dengan 25 dikurang x kuadrat. Y sama dengan, ingat bentuk akar itu memiliki dua nilai, plus minus akar 25 dikurang x kuadrat. Nah, di sini kita sudah dapat y-nya, kita substitusikan. Tapi di sini y-nya ada dua. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Jadi sama dengan minus x per akar positif 25 dikurang x kuadrat. Atau yang kedua sama dengan minus x dibagi negatif akar 25 dikurang x kuadrat. Nah, kejadiannya seperti ini merupakan kejadian khusus. Jadi karena dia bentuk akar, jadi memiliki dua hasil, yaitu hasil dalam bentuk positif dan hasil dalam bentuk negatif. Selanjutnya, contoh 3, masih pada turunan fungsi implisit. Cari dy dx jika x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 ditambah x ditambah 9. Nah, di sini kita lihat bahwa akan sulit kalau kita mengerjakannya dalam bentuk fungsi eksplisit atau tidak dapat dibentuk menjadi fungsi eksplisit. Bentuk fungsi implisit ini kita tidak bisa bawa ke bentuk fungsi eksplisit. Jadi kita kerjakan dengan menggunakan pendiferensialan implisit. Jadi x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 ditambah x ditambah 9. Kita turunkan turunan dari x kuadrat yaitu 2x ditambah turunan dari 5y pangkat 3 yaitu 15y berpangkat 2. Ingat, karena dia fungsi implisit, kita tuliskan dy per dx sama dengan turunan dari x yaitu 1, turunan dari 9 0. Nah, jadi kita pindahkan 2x nya ini ke ruas sebelahnya.
di 15 Y kuadrat dy per dx sama dengan 1 dikurang 2x. Maka dy per dx sama dengan 1 dikurang 2x dibagi 15 Y kuadrat. Nah, jadi turunan dari X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 ditambah X ditambah 9 sama dengan 1 dikurang 2X dibagi 15Y pangkat 2. Nah, untuk contoh nomor 3 ini kita tidak bisa membawa ke bentuk fungsi eksplisit. Jadi kita mengerjakannya dengan menggunakan pendiferensialan implisit. Nah, selanjutnya ke contoh nomor 4. Contoh 4, cari dy dt. Dy dt ini berarti turunan y terhadap variabel t jika t pangkat 3 ditambah t kuadrat y dikurang 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Nah, ini juga kita kerjakan dengan pendiferensialan implisit. Pendiferensialan implisit. Nah, di sini jadi kita turunkan di sini variabel t. Nah, turunan dari y terhadap variabel t. T pangkat 3 ditambah t kuadrat y dikurang 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Kita turunkan turunan t berpangkat 3 yaitu 3t kuadrat ditambah turunan t kuadrat tambah y. Nah, di sini misalkan u-nya yaitu t kuadrat, v-nya y. U aksen, ingat UV aksen. U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya turunan dari T kuadrat 2T dikali V-nya. V-nya itu Y. Ditambah V aksen U. Turunan dari Y dy per dt. Dikali U-nya. T kuadrat. Dikurang turunan dari 10 Y pangkat 4 minus 40 Y berpangkat 3 sama dengan 0. Oh iya, di sini jangan lupa kalau merupakan fungsi implisit. Jadi harus ada dy per dt-nya. Kalau untuk soal ini pakai dy per dt. dy per dt sama dengan 0. Nah, kita perbaiki 3t kuadrat ditambah 2ty ditambah t kuadrat dy per dt dikurang 40 y berpangkat 3 dy per dt sama dengan 0. Nah, dy per dt-nya ini kita gabungkan. Ya, selain itu kita pindah ruaskan. Jadi t kuadrat dikurang 40 y berpangkat 3 dy per dt sama dengan minus
3T kuadrat dikurang 2TY. Nah, jadi DY per DT sama dengan minus dalam kurung 3T kuadrat ditambah 2TY dibagi, ini bisa kita bisa modifikasi jadi minus 40 Y berpangkat 3 dikurang T kuadrat. Jadi minus dikali minus dibagi minus positif, didapatkan DY per DT sama dengan 3T kuadrat ditambah 2TY dibagi 40 Y berpangkat 3 dikurang T berpangkat 2. Jadi turunan fungsi implisit dari T pangkat 3 ditambah T kuadrat Y dikurang 10 Y pangkat 4 dikurang 0 sama dengan 3T kuadrat ditambah 2TY dibagi 40 Y pangkat 3 dikurang T kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh 5. Masih pada bagian turunan fungsi implisit. Cari dy dx jika y pangkat 3 dikurang xy kuadrat ditambah cos xy sama dengan 2. Nah, terlihat bahwa ini adalah fungsi implisit. Dan kita lihat bahwa fungsi implisit ini tidak dapat kita ubah menjadi fungsi eksplisit. Jadi kita menggunakan cara pendiferensialan implisit untuk mendapatkan turunannya. Nah, jadi y pangkat 3 dikurang xy pangkat 2 ditambah cos xy ditambah cos xy sama dengan 2. Nah, jadi turunan dari y pangkat 3 yaitu 3y kuadrat, jangan lupa dy per dx untuk menandakan bahwa turunan fungsi implisit atau turunan y terhadap variabel x dikurang, kita misalkan u-nya sama dengan x dan v-nya sama dengan y kuadrat. Ingat kembali u aksen v dikurang v aksen u. Nah, turunan implisitnya misalkan u-nya sama dengan x dan v-nya sama dengan y kuadrat. U aksen turunan x adalah 1 dikali v-nya y kuadrat ditambah v aksen u turunan dari y kuadrat yaitu 2y dy per dx dikali v-nya x. Turunan dari cos yaitu min sin xy dikali turunan dari xy, misalnya u adalah x dan v adalah y. U aksennya turunan dari x yaitu 1, v-nya yaitu y ditambah turunan dari y yaitu dy per dx dikali u-nya x sama dengan 0 di sini. Nah, kita perbaiki jadi 3y kuadrat dy per dx dikurang y kuadrat dikurang 2y dikali x 2xy dy per dx dikurang y sin xy minus ketemu positif minus x
sin XY sama dengan 0. Nah, di sini yang ada dy dx-nya kita satukan. Ini di sini 3y kuadrat dikurang 2xy dikurang x sin xy dy per dx sama dengan y kuadrat ditambah y sin xy. Jadi didapatkan dy per dx sama dengan y kuadrat ditambah y sin xy dibagi 3y kuadrat dikurang 2xy dikurang x sin xy. Nah, jadi turunan dari y pangkat 3 dikurang xy kuadrat ditambah cos xy sama dengan 2 dengan menggunakan pendiferensialan implisit sama dengan y kuadrat ditambah y sin xy dibagi 3y kuadrat dikurang 2xy dikurang x sin xy. Sekian untuk pembahasan bab turunan pada subbagian turunan fungsi implisit. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.